Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Ridwan Fauzi dari Sangga Pelaksana. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Rafi Kurniawan dari Sangga Penegas. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Rifki Andara dari Sangga Pelaksana. Perkenalkan, nama kakak Aki Asoka Hakimah dari Sangga Penegas. Perkenalkan, nama kakak Gita Suci Nabila dari Sangga Pendobrak. Di sini kakak dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang Kali Temali. Sekian materi dari kakak. Bila ada pertanyaan, tanyakan kepada PK-nya masing-masing. Kemudian praktekkan kembali materi-materi yang telah kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Andara dari Sangga Pelaksana. Perkenalkan, nama saya Senina Rahmadian dari Sangga Pelaksana. Perkenalkan, nama saya Gineli Dinillah dari Sangga Perintis. Perkenalkan, nama saya Sabila Ananda Fitrianti dari Sangga Pelaksana. Perkenalkan, nama saya Alfian Okabayu Prasetya dari Sangga Penegas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Kurniawan dari Sangga Penegas. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, di antaranya menurut Emil Salim, menyatakan bahwa segala macam benda dalam kondisi dan pengaruh ruang hidup ditempatinya dapat memengaruhi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sue Martomo menyatakan bahwa semua benda dengan berbagai macam kondisi di ruangan yang ditempatinya dapat memengaruhi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sambas Wirakusuma menyatakan bahwa lingkungan hidup mencakup berbagai macam aspek biologis yang memuat organisme dan pengetahuan lingkungan menjadi ruang belajar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai unsur lingkungan hidup. Unsur lingkungan hidup yaitu berkaitan dengan binatang, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dalam unsur biotik tergolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, produsen. Produsen yaitu organisme yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Bahan yang diciptakan oleh produsen yaitu bahan organik yang bersifat sederhana. Pada umumnya, tanaman hijaulah yang dapat menciptakan makanan yaitu dengan cara berfotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen ialah contoh makhluk hidup seperti manusia karena tidak dapat menciptakan makanannya dengan sendirinya dan binatang atau makanan yang lainnya. Ketiga, pengurai dekomposer berperan untuk menyerap zat-zat yang sudah mati. Pengurai menyerap atau menguraikan zat-zat yang sudah mati tidak sebagian besar, namun lebihnya saja karena sebagiannya akan dimanfaatkan oleh produsen. Kegiatan ini biasa disebut dengan jamur atau bakteri. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi 2. Yang pertama lingkungan hidup alami dan yang kedua lingkungan hidup buatan. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup alami yaitu lingkungan hidup yang terjadi atau terbentuk sesuai dengan kehendak alam dan hal itu disebut dengan proses alami. Lingkungan hidup alami terdiri dari heterogen antar makhluk hidup dan lingkungan hidup alami dibagi menjadi 2, yaitu ada yang di darat dan ada yang di laut. Contoh dari yang di darat yaitu di gunung, bukit, padang rumput, dan hutan alami. Dan contoh yang di laut yaitu laut lepas, danau, sungai, dan lainnya. Setiap ciri lingkungan hidup memiliki ciri khasnya masing-masing dan saling terikat antar satu sama lain. Memiliki ciri khas masing-masing dan menyerupai bentuk serta wujudnya sendiri. Dan jika lingkungan hidup buatan yaitu lingkungan hidup yang
di dalamnya terdiri dari campur tangan teknologi manusia, sehingga tidak adanya suatu proses alami, serta di lingkungan hidup buatan hanya menonjolkan satu jenis saja, tidak seperti lingkungan alami yang heterogen. Dalam lingkungan hidup buatan terdiri dari sawah, taman, industri, serta perkampungan penduduk. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat lingkungan hidup. Apa itu manfaat lingkungan hidup? Untuk menjaga dan merawat, kita harus tahu apa itu manfaat lingkungan hidup. Manfaat utama lingkungan hidup adalah adanya sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia dan makhluk lainnya untuk bertahan hidup. Contoh sederhananya adalah manusia pasti membutuhkan makanan, dan lingkungan hidup pun menyediakannya dalam bentuk tumbuhan dan hewan yang dapat dikonsumsi. Sehingga jika suatu saat dibutuhkan, untuk mendapatkannya tidak sulit. Begitupun dengan hewan dan tumbuhan, karena semuanya saling berkaitan dan berhubungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup diakibatkan karena hilangnya atau berkurangnya fungsi dari lingkungan itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dan dampak tersebut dapat menyebabkan terganggunya aktivitas, sehingga aktivitas manusia menjadi tidak seperti biasanya. Ada dua penyebab yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, karena ulah dari manusia, seperti membuang sampah ke sungai. Nah, hal itu dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, karena alam itu sendiri, seperti perubahan cuaca, bencana alam gunung meletus, bencana alam banjir dadakan, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara, serta eksploitasi alam berlebihan. Nah, itulah dia materi tentang kerusakan lingkungan hidup. Ya, di sini kakak akan menjelaskan tentang cara melestarikan lingkungan hidup. Tak hanya pengertian dan cakupan lingkungan hidup dan pengelolaannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi dasar peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang berisi tentang analisis lingkungan hidup, serta peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 yang berisi tentang pengendalian pencemaran danau dan kerusakan laut. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 yang berisi tentang pencemaran udara. Nah, adik-adik, berikut merupakan peraturan pemerintah dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Namun, masih banyak orang yang mengabaikan peraturan tersebut. Nah, di sini kakak akan menjelaskan melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan reboisasi di halaman sekitar. Yang ketiga, menanggulangi pencemaran dan mencegah pencemaran. Yang keempat, membuang sampah anorganik kepada tempatnya supaya tidak terjadinya pencemaran. Yang kelima, menggunakan alat, mesin, kendaraan secukupnya supaya tidak mencemarkan udara. Yang keenam, menjaga ekosistem laut. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf, serta bila ada pertanyaan yang ingin adik-adik tanyakan, boleh ditanyakan ke PK kalian masing-masing. Dan kakak-kakak serta kami yang di sini ingin adik-adik semua berikan kesimpulan tentang materi yang kami sampaikan tadi. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak di sini akan mempraktekkan tentang tata cara penanaman benih cabai. Pertama, siapkan kap. Kedua, bibit cabai rawit, paku, pupuk kompos, dan tanah. Pertama, lubangi kapnya. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, masukkan tanah ke dalam kap. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, masukkan bibit cabai rawitnya. Kira-kira 2-3 biji. Nah, seperti ini. Setelah itu, masukkan pupuk komposnya. Nah, seperti ini. Terakhir, masukkan air. Udah selesai.
Sekian materi dari kakak tentang tata cara menanam cabai dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Kami dari Pas Keagamaan akan menyampaikan materi tentang keagamaan, yaitu tentang rukun iman, rukun Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Mustafa. Saya di sini sebagai moderator. Nah, teman-teman semua, langsung saja kita akan ke materi yang pertama, yaitu tentang rukun Islam yang akan disampaikan oleh Kakak Muhammad Toha Pasnisiron. Kepalanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha Pasnisiron. Saya akan menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu 1. Syahadat. Syahadat adalah kalimat penyaksian yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, sholat. Sholat ada 2, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan yang ketiga ada puasa. Puasa ada 2, puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa nadar. Dan puasa sunnah ada puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain-lain. Dan yang keempat ada zakat. Zakat fitrah, zakat mal. Dan yang kelima ada haji. Haji bagi yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistya Sriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang kedua, iman kepada malaikat, yaitu kita harus mengetahui bahwa malaikat itu ada namun tidak terlihat wujudnya, dan meyakini bahwa malaikat itu ada sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Artinya, seseorang yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala harus juga mengimani adanya kitab-kitabnya yang diturunkan kepada manusia melalui perantaraan para nabi dan rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepri Duan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi Kak Sulis telah sampaikan, yaitu mengenai rukun iman. Yang selanjutnya adalah rukun iman nomor keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah merupakan manusia biasa, manusia yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi mereka mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada kita semua. Contohnya Nabi Muhammad yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada kita semua. Iman kepada Rasul, maksudnya kita harus meyakini bahwa Allah telah mengutus seseorang untuk menyampaikan wahyunya, dan kita itu harus meyakininya. Tapi bukan iman kepada Rasul, maksudnya kita harus mengimani dan meyakini bahwa Allah telah mengutus seseorang untuk menyampaikan wahyunya. Contohnya seperti Nabi Muhammad yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran, kepada kita semua. Namun para rasul juga merupakan manusia, jangan menyembah mereka. Hukumnya beda lagi, bisa jadi murtad karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus yakin bahwa akan adanya hari akhir, yaitu hari di mana kehancuran di bumi ini dan akan dimulainya kehidupan abadi, yaitu alam akhirat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, atau iman kepada takdir. Kita harus meyakini bahwa takdir kita itu telah Allah pasti, ada yang pasti, ada yang tidak. Allah telah mengurusnya sebelum kita lahir, dan
kita juga bisa merubah beberapa takdir yang bisa dirubah. Takdir itu ada dua, ada yang bisa kita rubah dan ada yang tidak. Pokoknya kita harus terus berusaha hidup semaksimal mungkin, hidup dengan jujur supaya kita dapat hidup dengan baik seperti yang kita inginkan, kita hidup sukses dan sebagainya. Adik-adik, sebelum saya tutup, saya di sini ada pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Apakah adik-adik sudah benar-benar mengimani kepada rukun iman yang tadi dijelaskan? Ya, jawab dengan jujur ya, dengan jujur. Dan kirimkan jawabannya kepada kakak PK-nya masing-masing. Dan jika adik-adik ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya kepada kakak PK-nya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.